A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali ya, di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini bisa kita pahami dan mudah-mudahan bisa menjadikan anak-anak kita ya, ataupun menjadikan kaum muslim muslimat menjadi insan yang soleh ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggak bosan-bosannya syukur alhamdulillah ya, senantiasa kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa kita dari alam kegelapan menjadi terang ya, yaitu keterkaitan dengan al-Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tampak di layar latar belakangnya adalah di pertanian. Insyaallah pada kesempatan ini sedikit akan kami sampaikan keterkaitan dengan ya hadis ya, yang nanti insyaallah keterkaitan dengan jaga 5 sebelum datangnya 5. Saudaraku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gak bosan-bosannya kita tetap bersyukur ya, atas segala nikmat yang dikaruniai oleh Allah kepada kita ya, sehingga terlalu banyak ya nikmat tersebut ya. Kalaupun toh kita menghitungnya, kita nggak mungkin akan menghitungnya ya. Terlebih nikmat iman Islam yang sudah diberikan Allah pada kita. Sudah dikatakan oleh Allah ya, kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, kita nggak mungkin sanggup untuk menghitungnya ya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah ya, insya Allah kita nggak akan sanggup untuk menghitungnya ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hadis ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkaitan dengan 5 hal ya, yang perlu kita jaga sebelum datang ke 5 hal tersebut ya. Insyaallah ini hadisnya adalah sebagai berikut. Ikhtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wasikataka qabla sahamika, wa faraghaka qabla syuhlika, wa sababaka qabla haramika, wa hinaka qabla fakhrika. Itu sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Baihaqi ya, dari Ibnu Abbas. Jadi kalau kita perhatikan hadis di sini sungguh ya, saran dari Rasulullah SAW ya, yang artinya pergunakanlah 5 macam ataupun 5 waktu
sebelum datangnya 5 macam atau 5 waktu, ya, lagi. Sebelum datang 5 waktu, kita disuruh mempergunakan 5 waktu, ya. Pergunakanlah 5 macam waktu, ya, sebelum datangnya 5 macam waktu lagi, ya. Atau jaga 5 sebelum datangnya 5. Maksudnya jaga 5 macam sebelum datang yang ke-5 macam tersebut, ya. Di antaranya, pergunakanlah hidupmu, ya, sebelum datangnya matimu. Nah, itu luar biasa, ya, perintah Rasul, ya. Kita dimohonkan, ya, kalau bisa pergunakan hidupmu sebelum datang matimu. Kemudian pergunakan sehatmu sebelum datang sakitmu, ya. Kemudian pergunakan senggangmu sebelum datang kesibukanmu, ya. Kemudian pergunakan mudamu sebelum datang masa tuamu, dan juga pergunakan kekayaanmu sebelum datang miskinmu. Nah, itu ada 5 pesan luar biasa, ya. Nah, keterkaitan pergunakan hidupmu sebelum datang matimu, sedikit, ya, kita kaji kaitannya dengan menjaga hidup kita, ya. Jadi kita lahir di muka bumi ini, ya, udah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui lantaran ayah dan ibu kita, ya. Kita nggak perlu menyesali akan hidup dan kehidupan ini, ya. Kalaupun ada orang yang menyesal dengan hidup dan kehidupan ini, sebenarnya kurang pas, ya. Hidup dan kehidupan ini perlu kita syukuri, ya. Nah, keterkaitan dengan jaga hidup ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengatakan, ya, yaitu sesuai di dalam Al-Quran, ya. Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita hidup di dunia ini, kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, ya, kecuali untuk bersujud, ya, kecuali untuk bertakwa. Jadi kita ini kalau bisa hidup di dunia ini, ya, hendaknya kita bersujud, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuh, jadi kita nggak boleh menyesal, ya. Kita hendaknya, ya, kata Allah, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Kita ini hakikatnya hidup ini adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya, ya, seoptimal mungkin, ya, kita manfaatkan hidup ini untuk mengabdi kepada Allah, ya. Bukankah kita setiap sholat, ya, kita udah menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya, ya, bahwa sholat kita, ya, ibadah kita, hidup dan mati kita semuanya hanya untuk Allah. Jadi kehidupan kita ini, kalau kita sudah pasrah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya, insyaallah kita akan merasa tenang, ya. Karena sholat, ya, ibadah apapun, ya, hidup mati, ya, itu semua milik Allah, ya. Kita ikhlas, ya, kita lahir ikhlas, ya. Kalaupun toh, ya, seseorang sudah siap, ya, memenuhi ajal, kita juga ikhlas. Terkaitan dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya. Jadi sholat, ibadah apapun, ya, hidup mati itu semuanya pasrahkan kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dan keterkaitan dengan ini juga nggak bisa dipungkiri ya. Salah satu ayat Allah juga mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Semua yang mempunyai jiwa itu pasti akan merasai mati ya. Bahkan sebaik-baik orang katanya dikatakan yang selalu ingat akan kematian ya. Itu seperti itu. Jadi kita harus waspada di dalam hidup dan kehidupan ini. Dan juga keterkaitan ini ya, kita di alam dunia ini hendaknya kita ya beriman dan bertakwa. Dan kita juga mengikuti keteladanan daripada Rasulullah SAW ya. Kalau Rasulullah katakan innama bu'istu liutammima mahariman akhlak ya. Kata Rasul ya, dikatakan sesungguhnya ya, aku diturunkan ke bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi mari kita ikuti akhlak Rasulullah SAW ya. Keteladanan dari Rasulullah SAW ya. Kalau bicara tentang akhlak ya, kepribadian Rasulullah SAW itu adalah pribadi Al-Quran ya. Kepribadian Rasul itu kepribadiannya adalah kepribadian Al-Quran ya. Mari kita contoh ya, pribadi Rasulullah SAW tersebut itu ya. Kemudian kita juga ya, kalau bisa juga dalam hidup ini Allah juga tegaskan ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya. Ya. Hai orang-orang yang beriman ya, takutlah kepada Allah dengan takut yang sebenar-benarnya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim ya. Itu perintah Allah seperti itu ya, sesuai dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya. Itu juga harus kita pahami. Itu keterkaitan dengan menjaga hidup dan kehidupan kita. Jadi jaga hidup kita ini sebelum datangnya kematian ya. Karena itu perintah dari Rasulullah SAW, jaga hidup ya sebelum datang mati ya. Ya kita hendaknya menjaga dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah jaga sehat. Nah, hidup dari jaga kemudian sehat ya. Ujian bagi Allah memang bermacam-macam ya. Ya, namanya manusia ya, nggak selamanya akan sehat terus dan nggak selamanya akan sakit terus. Jadi ada kalanya ya kita ini kadang-kadang sakit ya, ada kalanya juga sehat. Tapi kalau kita presentasi ya, itu masih banyak sehatnya daripada sakitnya, insya Allah seperti itu ya. Banyak sehatnya kita daripada sakitnya. Bahkan insya Allah kalau kita mau menjaga dengan baik ya, kita ini akan sehat ya. Nah, keterkaitan dengan kesehatan ini sangat mahal harganya ya, bahkan nggak bisa dinilai dengan rupiah ya. Orang kalau udah nggak sehat itu kadang-kadang seolah-olah itu kehilangan segala-galanya ya, kehilangan segala-galanya. Itu mari kita jaga kesehatan kita itu ya, diantaranya dengan istirahat yang cukup ya, minimal 8 jam lah istirahat tidur, kemudian olahraga ya, aktivitas ya, minimal ya 30 menit setiap hari ya, kita olahraga, mesti itu hanya jalan kaki. Kemudian pola makan yang sehat ya, yang sesuai dengan gizi, bukan gizi yang cukup ya.
pola makan yang baik sesuai dengan 4 sehat 5 sempurna, kalau bisa seperti itu ya. Kemudian biar jasmani rohani sehat, usahakan ada keseimbangan ya dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani ya. Sesekali nggak ada salahnya kita refreshing ataupun tamasya ya. Jadi seperti itu, jaga kesehatan kita. Mungkin hanya 2 dulu ya, yaitu jaga hidup dan jaga kesehatan. Itu saja, saya minta maaf sebelumnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.